Dini, kita mau bertanya sama Ibu sebagai praktisi hukum terkait masalah hak asuh anak ketika kedua orang tua bercerai. Pertama, ketika pengadilan sudah memutuskan, berarti kan anak ini ada di tangan sang yang diberikan kuasa nih. Di kasus Inara ini kan anak itu sekarang di tangan Virgon karena sesuatu hal ada masalah. Dari sudut pandang secara hukum seperti apa sih, Bu? Kasus Inara saat perceraian dengan Virgon, putusan hakim sudah inkrah ya, anak ikut ibu. Dengan kasus yang terjadi dengan Inara saat sekarang ini, ya anak tetap ikut Inara berdasarkan putus pengadilan. Tapi apabila Virgon karena kasus Inara ingin mengambil hak asuhnya, harus dia mengajukan ke pengadilan dengan argumen yang kuat dengan pembuktian. Itu saja, dan putusan juga belum tentu disetujui oleh hakim. Tapi dari karena sisi mengingat anaknya masih di bawah umur ya. Tapi dari sisi hukum dalam kasus ini apakah Inara hak asuh itu bisa diambil ke Virgon karena ada permasalahan ini, Bu? Dalam hukum apa sih, Bu, yang bisa menggugurkan hak asuh orang tua itu, Bu? Kalau menggugurkan hak asuh apabila ibu tidak mengurus anaknya, menyia-nyiakan anaknya. Anak itu kan di bawah perlindungan hukum, di bawah undang-undang perlindungan anak ya, nomor 35 tahun 2014. Itu di situ hak-hak anak tercantum. Apabila Inara melanggar yang ada di dalam undang-undang perlindungan anak, bisa Virgon mengajukan ke pengadilan untuk mengambil hak asuhnya. Tapi apabila Inara tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, maka Virgon tetap tidak bisa untuk mengambil hak asuhnya. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan lain dan ya sebagai perempuan pasti dia lebih tahu lah kurang lebihnya keadaan suaminya, pasti dia lebih tahu. Oke, dalam hal ini kan anak itu diambil memang Virgon izin ya melalui WhatsApp, tapi saat diambil itu anak tidak ada ibunya, kabarnya seperti itu kan. Nah, seperti sampai batas waktu mungkin sampai nanti reda itu bahasa ya waktu di WhatsApp itu yang beredar ya, Bu. Seperti apa, Bu? Kalau dia minta izin itu sih boleh aja ya, karena itu hak anak untuk bertemu orang tuanya, ayahnya. Tapi apabila anak tidak diberikan akses untuk bertemu ibunya atau keluarganya, khususnya neneknya, itu namanya udah menculikan, udah menuntut akses. Oh, berarti masuk dalam menculikan ya, Bu ya? Iya, menculik lah. Diambil cuman dia hanya bukti izin ya. Terus dia tidak memberikan akses untuk bertemu ibunya, itu udah masuk ke pasal penculikan. Karena memang sampai saat ini kan kabarnya belum bisa, masih sulit untuk bertemu anak. Iya, nggak boleh. Di dalam itu masuk terjerat hukum perlindungan anak. Itu bisa dilaporkan, Bu? Iya, harus dilapor. 76C Jungto 80 kalau nggak salah. Itu bisa dilaporkan? Terjerat, dia kena pidana. Itu menyangkut hak asasi manusia loh. Berarti Di langkahnya dalam perlindungan anak itu, saat orang tua bercerai, itu hak anak untuk ketemu kedua orang tuanya itu siapa. Misalnya si Inara itu sebagai pemegang hak asuh ya, inkrah di bawah kuasa ibu karena anak di bawah umur. Inara juga boleh memberikan akses Virgon untuk bertemu anaknya. Begitu juga Virgon saat Inara bermasalah juga harus memberikan akses untuk Inara bertemu anaknya dengan ibunya. Tapi apabila itu
tidak diberikan, itu berarti ada tipu daya muslihat ya. Itu di undang-undang terbaru saya lihat seperti itu. Oke, langkah yang selain melaporkan gitu, bisa Kak Ina itu mengambil anaknya mungkin di saat lagi sekolah atau lagi apa, menjemputnya, seperti apa sih mekanismenya Bu semestinya? Sebenarnya gini, dia kan ngambil dari rumah izin melalui WhatsApp. Kalau dia benar, Firgon itu benar, tidak ada niatan lain, maka dia harus mengizinkan Inara ketemu dengan anaknya, ketemu dengan keluarganya, khususnya neneknya ya. Itu harus diizinkan. Nggak bisa dia menutup akses, itu udah melanggar hak asasi manusia dan itu dilindungi Undang-Undang Dasar 45. Kalaupun mau ngambil lagi Bu, itu harus ada orang pengadilan untuk eksekusi bahasanya atau seperti apa sih? Ya kalau selama Virgon tidak menutup akses untuk anaknya, ya terpaksa dia harus laporan. Penculikan. Ya sekarang nama lain dari mengambil anak, izin melalui WhatsApp, terus tidak diberikan lagi akses, tidak diberikan lagi akses ibu untuk bertemu dengan anaknya, nenek untuk bertemu dengan cucunya, itu udah penculikan. Udah masuk kategori di pasal 52 ya undang-undang baru, tapi undang-undang baru ini kan apakah sudah bisa dijalankan belum, apakah perlu pengujian materi, tapi biasanya masih mengacu pada undang-undang sebelumnya ya, KUHP yang